Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadi Kusuma. Adik-adik dan anak-anak semua, salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap belajar dengan penuh semangat, walaupun dengan belajar jarak jauh. Adik-adik dan teman-teman pelajar serta siswa-siswi semua, kali ini kita akan membahas soal PTS, penilaian tengah semester pertama, untuk kelas 5 SD tema 1. Baiklah, kita mulai saja. Untuk soal pilihan ganda nomor 1, dalam pemungutan suara, keputusan diambil berdasarkan titik-titik. A. Suara terbanyak. B. Suara paling sedikit. C. Suara yang sama. D. Suara yang tidak sah. Jawaban yang benar adalah A. Suara terbanyak. Jadi dalam pemilihan atau pemungutan suara, maka pemenangnya adalah suara terbanyak. Soal nomor 2. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan. Jawabannya yaitu C. Persatuan. Jadi pada sila ketiga, sila persatuan Indonesia mengandung makna atau nilai persatuan. Baik, selanjutnya perhatikan simbol sila berikut. Ini adalah simbol atau lambang rantai. Perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila dengan simbol tersebut adalah A. Merayakan hari besar keagamaan, B. Menjenguk orang yang sakit, C. Mengikuti kerja bakti, D. Menghukum pelanggar hukum dengan adil. Jawaban yang benar yaitu B. Menjenguk orang sakit. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar ini terdapat siswa-siswi sedang melaksanakan tugas piket kelas, yaitu membersihkan kelasnya. Tindakan Uni dan teman-temannya pada gambar tersebut paling sesuai dengan nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan. Jawaban yang betul yaitu C. Persatuan. Karena dalam tugas kelompok piket di situ ada nilai-nilai persatuan, kebersamaan. Ya, jadi kerjasama agar pekerjaan lebih ringan dan lebih mudah dikerjakan. Nomor selanjutnya, mengejek cara beribadah agama lain dapat berdampak. Baik, saya ulangi soal nomor 5. Mengejek cara beribadah agama lain dapat berdampak A. Perselisihan antar umat beragama, B. Pembangunan yang merata, C. Hubungan masyarakat semakin erat, D. Lingkungan yang tidak nyaman. Jawaban yang benar yaitu A. Perselisihan antar umat beragama. Karena bila kita mengejek agama lain, maka akan timbul perpecahan, akan timbul saling ejek. Makanya berdampak perselisihan antar umat beragama. Nomor berikutnya, nomor 6. Persatuan Indonesia dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap berikut, kecuali. Berarti jawaban yang bukan ya. A. Cinta tanah air, B. Rela berkorban demi bangsa, C. Memajukan pergaulan, D. Meningkatkan chauvinisme. Jawaban yang betul yaitu D. Meningkatkan chauvinisme. Ya, jadi chauvinisme itu adalah nilai-nilai
loyalitas, nilai-nilai fanatisme ya. Jadi jawabannya adalah D, yang bukan atau kecuali. Berikutnya, mari kita baca teksnya. Otot pada manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan tersebut dilakukan secara sadar. Gerakan yang disengaja juga membutuhkan usaha pada tiap bagian otot. Gerakan yang disengaja sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari, seperti gerak ketika berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Otot manusia juga berperan dalam gerakan yang tidak disengaja. Gerakan tersebut terjadi secara otomatis. Misalnya, gerakan ketika bernapas, gerakan pencernaan melalui sistem pencernaan, dan gerakan detak jantung. Pertanyaannya adalah soal nomor 7. Gagasan pokok paragraf pertama teks tersebut adalah: A. Peran otot secara keseluruhan, B. Contoh gerakan yang disengaja, C. Peran otot dalam gerakan tidak disengaja, D. Peran otot dalam gerakan yang disengaja. Jawaban yang betul yaitu D. Peran otot dalam gerakan yang disengaja. Jadi gagasan pokok ya, gagasan pokok pada teks tersebut yaitu ya, peran dalam gerakan-gerakan yang disengaja, yaitu terdapat pada kalimat yang di awal atau pertama. Selanjutnya, soal nomor 8. Gagasan pendukung paragraf kedua teks tersebut adalah: A. Gerakan tidak sengaja terjadi secara otomatis, B. Gerakan disengaja sering dilakukan dalam aktivitas sehari-hari, C. Gerakan disengaja membutuhkan usaha pada tiap bagian otot, D. Peran otot dalam gerakan tidak disengaja. Jawabannya yaitu A. Gerakan tidak sengaja terjadi secara otomatis. Ini adalah paragraf kedua teks ya, paragraf pendukung. Nomor 9. Perhatikan paragraf berikut. 1. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari mempengaruhi kesehatan. 2. Ketika beraktivitas, kita pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. 3. Tulang dan otot yang kuat membuat tubuh kita menjadi sehat. 4. Jika kita kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. 5. Oleh karena itu, kita harus selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang dan otot. Pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor, yaitu nomor 1, yaitu jawabannya A. Dan nomor 1 sini berbunyi aktivitas yang kita lakukan setiap hari mempengaruhi kesehatan. Jadi setiap aktivitas kita itu, gerakan kita yang kita lakukan sangat mempengaruhi kepada kesehatan tubuh kita. Baik, selanjutnya nomor 10. Berikut ini yang termasuk gambar kartun adalah, ayo yang mana, siapa yang tahu gambar kartun? Jawabannya yaitu C. Nah, ini merupakan gambar kartun. Yang D ini gambar karikatur ya. Ini gambar realistis. Yang A ini gambar komik. Oke, nomor 11. Berikut merupakan bentuk-bentuk seni gambar kecuali A. komik, B. kartun, C. karikatur, dan D. dongeng. Kecuali ingat berarti yang bukan bentuk seni gambar, yaitu jawabannya D. dongeng. Jelas sekali ya. Jawabannya adalah dongeng. Nomor 12. Rancangan gambar yang berupa goresan kasar disebut A. gambar rancangan, B. gambar konstruksi, C. gambar relief, D. gambar sketsa. Jadi gambar yang berupa goresan kasar yaitu jawabannya adalah D. gambar sketsa. Di sketsa itu awal kita menggambar ya, sebelum diwarnain atau sebelum kita kasih
warna dan yang lainnya. Itu namanya gambar sketsa. 13. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping termasuk A. Komik, B. Pamflet, C. Cerita bergambar, D. Karikatur. Yang benar adalah ini adalah cerita bergambar atau disingkat cergam, cerita bergambar. Untuk nomor berikutnya, pernyataan berikut ini yang bukan merupakan fungsi rangka, yang bukan fungsi rangka. A. Memberi bentuk tubuh, B. Membentuk daging, C. Menegakkan tubuh, D. Tempat melekatnya otot. Jawaban yang benar adalah membentuk daging. Jadi fungsi otot nggak bisa membentuk daging ya. Itu jawaban yang benar adalah B. Membentuk daging. 15. Perhatikan gambar berikut ini. Tulang yang ditunjukkan oleh tanda panah pada gambar tersebut adalah tulang A. Dada, B. Rusuk, C. Belikat, D. Selangka. Coba kamu lihat. Ini adalah tulang belikat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Tulang belikat. Next. 16. Salah satu ciri otot jantung adalah A. Kontraksinya sangat lambat, B. Bekerja dengan kesadaran manusia, C. Strukturnya memiliki garis gelap terang, D. Berbentuk silindris dan memiliki cabang. Yang tepat adalah D. Berbentuk silindris dan memiliki cabang. Jadi jawaban yang betul adalah D ya. Berbentuk silindris dan memiliki cabang. Itu salah satu ciri otot jantung. 17. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka kaki manusia ya. Jika bentuk tulang kaki seorang seperti pada gambar ya, pada gambar ini, maka orang tersebut menderita penyakit A. Osteoporosis, C. Kifosis, B. Rakitis, D. Lordosis. Jadi kalau ada tulang seperti ini ya, tulang kakinya berbentuk X ini ya atau O, itu jawaban yang benar adalah rakitis. Dia mempunyai penyakit tulang rakitis atau kelainan pada tulang atau penyakit pada tulang. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Berdasarkan struktur tubuhnya, siput termasuk hewan. A. Bertulang belakang, B. Bertulang banyak, C. Vertebrata, dan D. Vertebrata. Siput itu tidak punya tulang belakang. Berarti jawaban yang betul adalah A. Vertebrata. Vertebrata artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Berikutnya, nomor 19. Hewan vertebrata adalah hewan yang A. Bertulang lunak, B. Bertulang keras, C. Bertulang belakang, D. Tidak bertulang belakang. Jadi vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang, yaitu jawaban yang tepat adalah C. Next, nomor berikutnya. Untuk menjaga kesehatan tulang, maka kita sebaiknya mengonsumsi makanan yang mengandung A. Vitamin A dan kalium, B. Vitamin A dan kalsium, C. Vitamin D dan kalium, D. Vitamin D dan kalsium. Kita ketahui ya bahwa vitamin D baik buat tulang dan kalsium juga baik untuk tulang. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Vitamin D dan kalsium. 21. Tulang yang bukan penyusun wajah adalah tulang. Ini sangat mudah ya. A. Pipi, B. Dahi, C. Hasta, D. Pelipis. Nah, ini yang enggak ada di bagian muka nih, tulang muka ya. Kalau tulang wajah yaitu tulang hasta. Jadi jawabannya adalah C. Tulang hasta. Nomor selanjutnya, nomor 22. Berikut ini yang merupakan contoh peta umum adalah A. Peta kependudukan, B. Peta pariwisata, C. Peta jalan raya, D. Peta pertambangan. Yang betul adalah C. Peta jalan raya. Karena jalan raya ini bersifat umum pada setiap wilayah atau daerah dalam peta. Nomor 23. Gunung berapi pada peta digambarkan dengan A. Garis merah, C. Segitiga hitam, C. Segitiga merah, D. Kotak merah. Jadi di peta itu ada gambar gunung. Gambar gunungnya yaitu simbolnya segitiga merah. Ya,
karena gunung berapi. Jadi gambarnya itu warnanya itu berbentuk segitiga merah. Jadi jawaban yang betul adalah C, segitiga merah. Berikutnya nomor 24. Suku-suku berasal dari Provinsi Banten. Nah, kalian pasti banyak ya yang berasal dari Banten, pasti tahu ya. A. Batak, Gayo, dan Melayu. B. Madura, Jawa, dan Dani. C. Suku Baduy, Sunda, Banten. D. Suku Alas, Banten, dan Melayu. Yang tepat adalah C. Baduy itu ada di Provinsi Banten. Sunda juga banyak, dan suku Banten sendiri. Itu jawabannya C. Baduy, Sunda, dan Banten. 25. Upacara membakar jenazah orang Hindu di Bali disebut, nah ini sudah familiar soal seperti ini ya, yaitu D. Ngaben ya. Ngaben atau ngaben ya. Itu upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh orang Hindu yang berada di Bali. Baik, selanjutnya yaitu soal isian singkat. Nomor 1. Menyerobot antrian merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan terjadi titik-titik antar pengantri. Kalau tidak bisa diatur, ya, saling sodok, saling berebut main duluan, maka akan terjadi keributan, ya. Jadi harus dibiasakan budaya mengantri agar tidak terjadi keributan. Nomor 2, setiap warga negara memiliki kedudukan yang titik-titik, jawabannya adalah yang sama. Jadi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Baik dia pejabat, baik dia rakyat biasa, baik dia orang kaya, baik orang miskin, mempunyai kedudukan yang sama ya di mata hukum. Nomor 3, ikhlas dan sukarela saat tolong menolong merupakan pengamalan nilai, yaitu nilai Pancasila. Di dalam Pancasila itu ada saling membantu, saling menolong. Nomor 4, perhatikan paragraf berikut. Air yang kita manfaatkan berasal dari proses yang panjang yang disebut daur air. Daur air terjadi karena proses penguapan air oleh sinar matahari. Air yang berada di laut, sungai, danau, atau rawa menguap ke angkasa. Uap air itu kemudian terkumpul menjadi gumpalan awan. Suhu udara di angkasa rendah sehingga gumpalan awan mengembun menjadi kumpulan titik-titik air. Pertanyaannya adalah gagasan pokok paragraf tersebut adalah, coba kita perhatikan baik-baik teks ini ya. Jawaban yang betul adalah gagasan pokoknya yaitu daur air. Karena di sini membahas tentang proses asal muasal tentang siklus air itu atau daur air. Maka jawabannya adalah daur air, itu gagasan pokoknya. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Coba lihat, perhatikan gambar ini yang warna-warni ini. Ya, ragam atau corak gambar ilustrasi di atas adalah corak dekoratif. Ya, ini jenisnya corak dekoratif pada gambar ilustrasi. Nomor berikutnya 6. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca lebih mudah memahami isi dan pesan cerita. Jadi dalam komik itu harus terdapat isi dan pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Baik, nomor 7. Gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter lucu dan aneh disebut. Nah, ini kamu sering lihat ya, gambar karikatur ya. Ya, gambarnya lucu dan kadang dibuat aneh-aneh. 8. Berdasarkan tulang belakang, tubuh hewan digolongkan menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nih gambar ini, coba kamu lihat ada
tidak lazim ya jalannya melangkahnya ini. Jika kita terbiasa berjalan seperti gambar di atas, maka kita akan menderita penyakit rakitis ya. Jadi jalannya harus tegap, nggak boleh seperti ini di gambar ini, maka kita dikhawatirkan akan bisa menjadi akan menderita rakitis. Selanjutnya, tetanus disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Clostridium tetani. 11. Komponen pada peta yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di peta disebut insert ya. Insert ini jadi memperjelas posisi suatu wilayah yang ada di dalam peta. Sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang atau kargo maupun penumpang ke dalamnya disebut, ya mungkin kalian sudah pernah lihat kapal-kapal besar yang mengangkut seperti kemas dan lain-lain ya, terus mengangkut orang dalam jumlah besar, mobil dan lain-lain. Nah, biasa kalian lihat di mana? Yaitu di pelabuhan. Pada bulan April sampai dengan Oktober, Indonesia mengalami musim, yaitu musim kemarau. Jadi pada bulan April sampai Oktober diprediksi biasanya di Indonesia itu mengalami musim panas atau musim kemarau. Cuaca yang ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat adalah cuaca cerah ya. Jadi ada cuaca berawan, ada cuaca cerah. Nomor 15. Nelayan banyak ditemui di daerah yang berwarna di titik pada peta. Nah, di peta itu wilayah yang daerah nelayan itu biasanya berwarna biru karena pantai dan laut itu ya di peta itu simbolnya warnanya biru. Ya, baik adik-adik, anak-anak, siswa-siswi semua, sampai di sini pembahasan soal-soal PTS kelas 5. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.